Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang pada hari ini, santapan untuk rohani kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020. Saya masih tetap ingin menyampaikan tema memahami perjalanan hidup dan mati dengan subtema di manakah sekarang saya berada. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita sampaikan nikmat-nikmat Allah yang ada di bumi ini. Permukaan bumi secara umum dapat dibagi atas dua bagian, yaitu permukaan bumi yang bersifat daratan dan permukaan bumi yang bersifat cairan atau air. Di kedua permukaan itu terdapat sangat banyak nikmat Allah yang sengaja diciptakan untuk manusia menurut kebutuhannya dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Ini banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita atau kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Di permukaan daratan ada sejumlah anugerah Allah bagi manusia yang dapat disebut, yaitu tanah itu sendiri, tempat menanam sesuatu, digunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lain. Lalu tumbuh-tumbuhan, akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, dan buahnya. Hewan-hewan, hewan itu sendiri, dagingnya, kulitnya, lemaknya, susunya, tanduknya, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak. Tidak dapat kita sebutkan satu-satu tentang nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Di permukaan bumi yang bersifat cairan juga terdapat sangat banyak, tidak terhitung banyaknya anugerah Allah untuk manusia. Yaitu yang pertama, air itu sendiri dapat diminum, menjadi alat pencuci, menjadi alat pembersih, menjadi alat untuk mengarungi lautan. Di dalamnya ada ikan, di dalamnya ada permata, di dalamnya ada hewan-hewan laut, ada tumbuh-tumbuhan laut, dan segala macam isinya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas permukaan bumi terdapat banyak sekali anugerah Allah yang menjadi sarana kehidupan manusia, seperti udara, angin sepoi-sepoi, dan pemandangan-pemandangan yang sangat menarik, serta cuaca atau temperatur yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan manusia. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di atas permukaan bumi begitu banyak anugerah Allah untuk manusia, yaitu atmosfer bumi yang telah disetel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Ada matahari yang menyinari alam setiap hari. Pada malam hari ada bulan yang pertama mengecil, lalu menjadi besar dan menghasilkan bulan purnama. Kemudian mengecil kembali. Ada bintang-bintang yang tidak diketahui oleh siapapun jumlahnya. Ada awan dan ada yang lain-lain lagi yang semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perut bumi terdapat sejumlah anugerah Allah yang dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia, seperti emas, perak, besi, tembaga, nikel, minyak, uranium, nuklir, batu bara, dan lain-lain sebagainya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah itu? Nikmat-nikmat yang disiapkan oleh Allah untuk manusia itu, tidak ada satupun yang bisa menghitungnya. Cobalah kalau mau menghitung anugerah Allah yang ada di darat, bisakah Anda hitung? Bagaimana kalau nikmat Allah yang ada di dalam air, tidak bisa Anda hitung? Bagaimana nikmat Allah yang diberikan di atas permukaan bumi, tidak ada yang sanggup. Bagaimana saudara mau menghitung nikmat-nikmat Tuhan yang ada di langit? Tidak mungkin. Yang dekat saja dengan kita, tidak mungkin kita hitung, apalagi yang jauh. Tapi begitulah Allah memberikan rezekinya kepada manusia tanpa batas. Tinggal manusia menggunakannya sesuai kebutuhannya dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah nikmat dan anugerah Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Dengan nikmat-nikmat itulah manusia dapat menjalani kehidupan yang sejahtera, dapat menjalani kehidupan yang baik, dapat menjalani kehidupan yang tenang. Kalau bukan karena itu, manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semoga apa yang disampaikan pada siang ini menjadi makanan rohani kita untuk siang hari ini, dan kita akan mendapatkan tambahan ilmu dari uraian ini. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.